Assalamualaikum Pak Ustadz. Adik saya bertanya, apa benar nanti kita akan diminta melewati jembatan setipis sehelai rambut dibagi 7? Memang ada ya seseorang yang bisa melewati jembatan setipis itu? Terus terang saya bingung menjelaskan kepada adik saya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jemaah Hikmah yang sudah bertanya, Pak Ustadz. Ya. Mungkin bisa langsung dijelaskan, Pak Ustadz. Baik, dari yang ditanya tadi tentang Siratal Mustaqim, yang memang itu ada dalam salah satu ayat di surah Al-Fatihah. Ihdinas Siratal Mustaqim. Begitu banyak hadis yang menggambarkan bagaimana Siratal Mustaqim itu adalah satu jembatan yang terbuat dari 7 helai rambut dan setiap manusia harus melewati itu. Sahabat hikmah, apa yang Al-Quran sampaikan, tentunya Al-Quran menyesuaikan bahasa kita sebagai manusia. Contoh, ketika Al-Quran ingin menggambarkan indahnya surga, maka Allah menggambarkannya dengan kemampuan akal kita. Maka surga digambarkan dengan sungai madu yang mengalir. Karena memang kita membayangkan, sungai air aja dahsyat gitu ya, bikin seger. Apalagi ini yang ngalir susu, madu. Terus kalau lagi kita kecil, kalau masuk surga ntar mau buah tinggal petik gitu kan. Kita mau makanan apa tinggal bilang sampai sendiri. Ini bagaimana Al-Quran itu begitu indah dan Allah membahasakannya dengan kemampuan kita berpikir. Tapi sebenarnya jauh lebih indah dari itu. Tidak akan pernah sampai akal pikiran kita karena dibatasi sama Allah. Seandainya saja kita tahu bagaimana sebenar-benarnya nikmatnya surga, aduh, kayaknya kita merasa rugi kalau berbuat dosa sedikit pun. Nah, sebaliknya, gambaran ihdinas siratal mustaqim itu adalah gambaran yang cukup berat. Bayangin loh, jembatan lurus dibuat dari 7 helai rambut. Ini kan berat. Nah, kita mesti lihat ayatnya dulu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang orang-orang di dalamnya selalu istiqomah dalam kebaikan. Sedekah tiap hari nggak pernah putus. Berbuat baik ke tetangga nggak pernah putus. Dan ini sebaik-baiknya kebaikan. Karena gini bang, ada kebaikan orang yang cuma sekali tapi udah. Habis dengerin ceramah, sedekah 2 juta. Terus 2 tahun nggak sedekah lagi. Karena dia pikir, ya udah sedekah 2 juta. Padahal yang paling baik itulah sedekah sifatnya harian. Supaya ada konsistensi, ya, istiqomah. Karena Allah tidak lihat berapa jumlahnya. Ya udah Pak Ustadz, saya tiap hari 2000, 10 hari. Kan 20.000 tuh, saya rapel aja. Bukan masalah 20.000-nya. Tapi bagaimana kita menjaga kebaikan kita di setiap hari dengan nilai 2000. Sampai kapan? Sampai mati. Dan itu susah. Makanya itu digambarkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Tantangannya berat. Padahal bisa jadi nanti di akhirat bisa jauh lebih berat dari itu. Ini kan Al-Quran membahasakan dengan apa yang bisa kita fikirkan ya sebagai manusia biasa. Nah, makanya udahlah, ada orang yang ibadah ngarepin pahala, ngarepin sorga. Ada yang namanya ibadatul abid, orang ibadah karena takut sama Allah. Sholat lah, nggak enak nih kalau nggak sholat. Bukan perlu, tapi lebih ke takut gitu loh. Yang namanya hamba sahaya, itu kan disuruh apa aja matuannya harus mau. Ada yang kedua namanya ibadatut tujar. Ini ibadahnya orang yang hitung-hitungan, kayak bisnis. Saya sholat jemaah 27 kali lipat kali 2 aja udah berapa? Oh udah lumayan nih pahala nih. Kayaknya nggak sholat jemaah lagi dah. Kan begitu, itu hitung-hitungan. Ya, puasa sekian-sekian. Ada yang paling dahsyat itu namanya ibadatul arifin. Orang yang ibadah memang karena cinta. Mau Allah kasih sorga kek, mau Allah kasih neraka kek, terserah. Yang penting Allah redho, itu yang hebat. Nah, ihdinas siratal mustaqim itu mengajarkan kita supaya kita jangan kelamaan parkir ibadah ngarepin pahala. Tapi bagaimana kita udah lillahi ta'ala, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Cari ridhonya Allah. Sorga bonus. Nah, kalau sudah lillahi ta'ala, dahsyat. Makanya sholat kan lillahi ta'ala ya. Iya, Ustaz. Niatnya juga usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ada lillahi ta'alanya tuh. Puasa
nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Selalu lillahi ta'ala. Nah, ini cuman gambaran. Suatu saat kamu akan berhadapan dengan satu jembatan terbuat dari 7 helai rambut. Kebayang nggak susahnya? Nah, kalau sudah kamu bayangin itu, ya udah ibadah yang banyak gitu loh. Tapi kan ada juga nih Pak Ustadz yang nggak apa-apa kita mungkin berbuat sesuatu yang buruk atau yang berbuat dosa, tapi nanti kita berbuat baik, sedekah, terpaksa dosa-dosanya kehapus, tobat gitu misalkan. Nah ada yang gitu tuh Pak Ustadz. Iya. Kalau pas umur panjang udah tobat, ini yang ribet lagi mikirnya begitu, umurnya sampai belum sempet tobat. Bertobat. Iya kan? Makanya kenapa sih kita harus berbuat baik setiap waktu, setiap detik? Karena kita nggak pernah tahu di detik mana, di menit mana, di jam berapa, di hari apa Allah ambil nyawa kita. Bisa jadi selangkah nih kita mau ke tempat maksiat, selangkah lah. Kita nggak tahu tuh kalau itu langkah terakhir kita. Kalau tahu nggak bakal kita melangkah. Pas kita melangkah, ajal tiba, Israel sampai, meninggal. Itu ibadah yang sebelumnya habis tuh. Kenapa? Cuma gara-gara satu perbuatan langkah berbuat dosa. Sebaliknya, orang buat dosa 20 tahun. Masuk masjid, dia kangen sama wudhu, pengen sholat. Meninggal di situ, maka yang ini hilang, yang dilihat sama Allah adalah husnul khatimah. Gitu. Pak Ustadz, artinya kita juga harus bisa berbuat baik kepada sesama gitu ya. Betul. Nggak cuma kepada orang lain, tapi juga kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang ini ada nih Pak Ustadz. Cinta akan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memelihara tanaman hias. Masya Allah. Selengkapnya tetap di Hikmah di Balik Kisah.